Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dini Santia dengan NIM 12124110098. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi Corporate Social Responsibility dan Kesejahteraan Sosial. Dalam kehidupan saat ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, konsep CSR menjadi sangat penting karena mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Pada presentasi ini, saya akan membahas hubungan antara CSR dan kesejahteraan sosial, bentuk pemberdayaan masyarakat, evaluasi program CSR, hingga keterbatasan dan prinsip keberlanjutan dalam pelaksanaan CSR. Pertama, kita membahas mengenai hubungan antara CSR dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat maupun memenuhi kebutuhan dasarnya memperoleh akses terhadap pelayanan sosial yang berkualitas serta terlindungi dari berbagai risiko sosial. Hubungan antara CSR dan kesejahteraan sosial bersifat kompleks. Di satu sisi, aktivitas perusahaan dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, misalnya pencemaran lingkungan atau ketimpangan ekonomi. Namun, di sisi lain juga, perusahaan dapat memberikan kontribusi positif melalui program-program CSR. Menurut Midley, terdapat tiga perspektif kesejahteraan sosial. Yang pertama adalah perspektif residual, yaitu bantuan yang bersifat sementara atau darurat. Yang kedua ada perspektif institusional yang melihat kesejahteraan sebagai hak seluruh warga negara. Dan yang ketiga adalah perspektif developmental, yaitu pendekatan yang menekankan pembangunan kapasitas masyarakat agar menjadi mandiri. Dalam konteks CSR modern, pendekatan developmental dianggap lebih efektif karena tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya ada aset dan kesejahteraan jangka panjang. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan yang dimiliki saat ini, tetapi juga oleh kepemilikan berbagai jenis aset. Menurut Sarden, kesejahteraan jangka panjang dibentuk melalui akumulasi aset, baik aset finansial, aset fisik, aset manusia, maupun aset sosial. Bantuan yang hanya bersifat konsumtif atau konsumtif Bantuan yang bersifat konsumtif, seperti pembagian sembako atau uang tunai, memang dapat membantu kebutuhan sementara, tetapi tidak selalu mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, program CSR sebaiknya diarahkan pada pembangunan aset masyarakat, misalnya melalui tabungan pendidikan, program asuransi, mikro pengembangan usaha kecil, ataupun bantuan kepemilikan lahan produktif.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi memiliki modal untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam jangka panjang. Untuk selanjutnya ada 3 tingkatan kontribusi CSR. Kontribusi CSR terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada pemenuhan kebutuhan dasar. Pada tahapan ini, perusahaan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dasar, serta layanan kesehatan. Tahapan ini biasanya ditunjuk untuk masyarakat yang masih berada dalam kondisi kemiskinan ekstrim. Untuk tingkatan kedua adalah peningkatan kualitas hidup, di mana misalnya dengan menyediakan akses air bersih, sanitasi, listrik, transportasi, serta pelayanan kesehatan yang lebih baik. Kemudian, tingkatan ketiga adalah pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Pada tahapan ini, perusahaan memberikan pelatihan keterampilan, akses modal usaha, penguatan kelembagaan masyarakat, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tingkatan yang ketiga ini dianggap sebagai bentuk kontribusi yang paling ideal karena mampu menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya. Untuk slide selanjutnya ada prinsip pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan CSR, terdapat beberapa prinsip penting dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah asset-based approach. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap komunitas memiliki potensi dan kekuatan yang dapat dikembangkan sehingga masyarakat tidak dipandang sebagai kelompok yang hanya memiliki masalah. Prinsip kedua adalah partisipasi aktif, artinya masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap program mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Prinsip ketiga adalah multidimensional. Pemberdayaan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, politik, dan psikologis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, program CSR dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk selanjutnya ada charity dan empowerment. Selanjutnya kita perlu memahami perbedaan antara charity dan empowerment. Charity atau kegiatan amal bersifat jangka pendek dan cenderung menjadikan masyarakat sebagai objek yang menerima bantuan. Model ini seringkali menciptakan ketergantungan terhadap perusahaan, sedangkan empowerment atau pemberdayaan melihat masyarakat sebagai subjek yang aktif dan memiliki kemampuan untuk berkembang. Dalam pendekatan ini, perusahaan berperan sebagai fasilitor dan mitra yang mendampingi masyarakat. Perbedaan paradigma ini sangat mempengaruhi cara perusahaan berkomunikasi dengan masyarakat, penggunaan sumber daya, serta cara mengevaluasi keberhasilan program. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan lebih dianjurkan dibandingkan sekedar memberi bantuan yang bersifat sesaat. Bentuk pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai program. Yang pertama, pengembangan UMKM.
Perusahaan dapat memberikan pelatihan manajemen, bantuan modal, serta akses pemasaran agar usaha masyarakat dapat berkembang. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia, misalnya melalui pemberian beasiswa, pelatihan vokasi, program kerja paket, serta magang di perusahaan. Ketiga, penguatan kelembagaan lokal. Perusahaan dapat mendukung koperasi, kelompok tani, forum musyawarah desa, serta memberikan pendampingan agar organisasi masyarakat semakin kuat. Melalui berbagai program tersebut, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Tantangan pemberdayaan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah mengubah pola pikir masyarakat yang terbiasa bergantung pada bantuan perusahaan menjadi lebih mandiri. Tantangan yang kedua adalah memastikan bahwa program CSR juga menjangkau kelompok marginal seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok minoritas. Selain itu, terdapat dinamika politik lokal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program, misalnya konflik antara tokoh masyarakat atau kepentingan tertentu. Karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis pemangku kepentingan dan melibatkan pihak ketiga yang netral agar program dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada evaluasi CSR untuk kesejahteraan. Program CSR tidak cukup hanya dilaksanakan tetapi juga harus dievaluasi. Evaluasi penting dilakukan untuk meningkatkan apakah program tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam evaluasi CSR dikenal konsep logik model atau theory of change. Tahapan pertama adalah input, yaitu sumber daya yang digunakan, kemudian aktivitas yang dilakukan, selanjutnya output atau hasil langsung yang diperoleh, setelah itu outcome atau perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah impact. Yaitu dapat kita lihat dari dampak jangka panjang terhadap masyarakat. Melalui pendekatan ini, perusahaan tidak hanya mengukur jumlah kegiatan yang telah dilakukan, tetapi juga perubahan yang terjadi pada masyarakat. Lima dimensi evaluasi kesejahteraan. Keberhasilan CSR dapat diukur melalui 5 dimensi. Yang pertama, dimensi ekonomi, seperti peningkatan pendapatan dan kepemilikan aset. Yang kedua, dimensi sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, dan kualitas tempat tinggal. Yang ketiga, ada dimensi psikologis, seperti rasa percaya diri, rasa aman, dan harapan masa depan. Yang keempat, ada dimensi relasional, yaitu hubungan sosial, partisipasi masyarakat, serta kepercayaan antar warga. Dan kelima, dimensi lingkungan, serta kualitas udara, kualitas air, dan keberlanjutan ekosistem. Dengan menggunakan 5 dimensi tersebut, evaluasi CSR menjadi lebih komprehensif. Untuk selanjutnya ada metode evaluasi. Dalam mengevaluasi program CSR, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan.
Metode pertama adalah survei kuantitatif. Metode ini menghasilkan data yang terstandarisasikan dan mudah dianalisis. Metode kedua adalah wawancara mendalam, FGD, serta observasi partisipatif. Metode ini bertujuan untuk memahami pengalaman dan persepsi masyarakat secara lebih mendalam. Selain itu, terdapat metode partisipatif atau evaluation. Pada metode ini, masyarakat ikut menentukan indikator keberhasilan menggunakan data hingga merumuskan rekomendasi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga berperan aktif dalam proses evaluasi. Tantangan evaluasi CSR. Evaluasi CSR juga memiliki berbagai tantangan. Yang pertama adalah masalah atribusi. Seringkali sulit menentukan apakah perusahaan yang terjadi benar-benar disebabkan oleh program CSR atau oleh faktor lain, seperti kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi. Yang kedua adalah masalah waktu. Dampak kesejahteraan biasanya baru terdapat atau terlihat dalam jangka panjang, sedangkan perusahaan umumnya melakukan pelaporan setiap tahun. Ketiga adalah kendala geografis dan keterbatasan data, terutama jika program dilaksanakan di daerah yang terpencil. Karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkelanjutan agar hasilnya lebih akurat. Selanjutnya ada keterbatasan CSR. Perlu dipahami bahwa CSR memiliki keterbatasan. CSR tidak dapat menggantikan peran negara dalam menyediakan pelayanan publik dan jaminan sosial. Perusahaan juga tidak boleh menggunakan program CSR sebagai alasan untuk menghindari kewajiban membayar pajak atau mengabaikan tanggung jawab hukum. Keberhasilan yang sesungguhnya justru tercapai ketika masyarakat telah mampu mendirikan sehingga tidak lagi bergantung pada perusahaan. Artinya, tujuan utama CSR adalah menciptakan masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Untuk selanjutnya ada prinsip keberlanjutan dan transparansi. Prinsip penting berikutnya adalah berkelanjutan dan transparansi. Kesejahteraan generasi saat ini tidak boleh mengorbankan kesejahteraan generasi yang akan datang. Selain itu, hasil evaluasi program harus dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran yang perbaikan program. Perusahaan juga harus bersikap transparan dengan menyampaikan hasil evaluasi secara jujur, termasuk jika terdapat kegagalan atau kendala. Transparansi merupakan bentuk akuntabilitas perusahaan kepada masyarakat. Kesimpulan, sebagai kesimpulan, kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama dari pelaksanaan Corporate Social Responsibility. CSR tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat agar menjadi mandiri. Pelaksanaan CSR harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, menggunakan pendekatan berbasis aset, serta memperhatikan sebagai aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, evaluasi yang berkelanjutan dan transparan sangat penting agar program CSR benar-benar memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Demikian presentasi Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai corporate social responsibility dan kesejahteraan sosial. Apabila terdapat kekurangan yang saya ucapkan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.